Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sebanyak 309.000 kendaraan kembali ke Jabodetabek dalam periode Nataru 2024. Sementara volume kendaraan menuju tol Trans Jawa terpantau normal, berkisar 4.000 kendaraan per jamnya hingga rekayasa arus lintas masih belum diberlakukan. Pantauan arus lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arah. PT Jasa Marga mencatat sebanyak 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 14,3% dibandingkan volume lalu lintas normal 270.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya yakni menuju Trans Jawa terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan dengan volume lalu lintas normal di angka 32.000. Sementara itu pemirsa, menuju hari perayaan pergantian tahun, lalu lintas kawasan Puncak Bogor kembali diberlakukan sistem ganjil genap. Sejak Minggu pagi, volume kendaraan yang melintas menuju arah Puncak Bogor telah mencapai 7.000 kendaraan. Rekayasa lalu lintas ganjil genap pun diberlakukan mulai pukul 7 pagi. Kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai akan diarahkan untuk putar balik dan harus melewati jalur alternatif untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur utama. Sementara sistem one way belum diberlakukan dan akan diterapkan secara situasional. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan kami Dilami Aulia di gerbang tol Cikampek Utama dan Jen Cahyani di kawasan Puncak Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan kita ke Dilami terlebih dahulu di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat siang Dilami, apakah antrian kendaraan sudah terlihat di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama terpantau ramai lancar bahkan dari pagi tadi. Kalau misal kita memantau untuk volume kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju tol Trans Jawa ini kiranya ada 4.000 kendaraan per jamnya. Atau kalau diakumulasi dalam satu hari dalam periode Nataru bisa ada 42.000 kendaraan yang melintas. Ini tentunya jumlahnya meningkat dibandingkan periode normalnya yang hanya mencapai 32.000 kendaraan saja. Dan ini berarti memang untuk kepadatan lalu lintas belum ada tanda-tanda kepadatan begitu ya. Tapi kalau misalnya kami memantau dengan radius 10 hingga 15 km ini terjadi kepadatan antrian menuju ke rest area kilometer 57. Namun selebihnya lalu lintas normal ramai lancar. Kalau juga berkaca Nata, dari PT Jasa Marga sendiri mencatat bahwa ada 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek pada periode Nataru 2024 hingga 2025 ini. Artinya ini meningkat begitu ya dibandingkan periode normalnya atau lalu lintas normal, volume kendaraannya hanya mencapai 270.000 kendaraan saja. Ini bisa diartikan menjadi arus balik. Begitu ya, arus balik Natal 2024. Namun kembali kalau misalnya melihat dari kedua sisi, untuk saat ini belum ada pengalihan rekayasa lalu lintas, baik itu kontraflow, ganjil genap, karena volume kendaraan masih di ambang traffic counting atau masih normal saja. Kalau misalnya untuk ketentuan Natal untuk kontraflow sendiri, kendaraan harus melebihi 5.500 kendaraan per jamnya sehingga dapat diterapkan kontraflow. Kalau one way ini harusnya kendaraan berada di angka 8.000 kendaraan per jamnya sehingga nantinya akan diterapkan one way. Kami juga masih memantau secara bersama karena mengingat ini untuk volume dari kendaraan masih tergolong normal, masih 4.000 kendaraan per jamnya. Nah, pihak PT Jasa Marga sendiri juga sudah melakukan antisipasi begitu ya, nantinya apabila terjadi lonjakan dari para pemudik, ini juga sudah disediakan sejumlah gardu tol dan juga nanti akan disediakan juga mobile rider. Namun kalau misalnya untuk melihat dari segi harga, ini ada potongan harga Nata sebesar 10% dari periode tanggal 28 Desember kemarin hingga hari ini 29 Desember kemarin dari Semarang begitu ya, dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke gerbang tol Cikampek Utama. Nata, kalau misalnya melihat bagaimana puncak arus mudik Nataru ini, memang Kapolri Listio Sigit mengungkapkan bahwa untuk puncak memang terjadi pada 21 Desember 2024. Namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa nanti saat menjelang tahun baru 2025 atau tepatnya 31 Desember ini
diprediksi juga akan terjadi kepadatan begitu ya untuk volume lalu lintas yang dari arah Jakarta maupun sebaliknya begitu. Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Cikatama, dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana situasi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada Jen di sana. Baik, selamat siang Jen. Apakah rekayasa arus lintas sudah diberlakukan di Puncak pada hari ini? Silakan Jen. Baik, Nata dan juga pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas sendiri tadi sudah diberlakukan sistem ganjil genap pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 9 pagi. Di mana untuk kendaraan yang melintas, untuk mobil berplat nomor ganjil, mengingat hari ini tanggal 29 Desember merupakan tanggal ganjil, maka mobil berplat nomor ganjil dapat melintas, namun mobil atau kendaraan berplat nomor genap diarahkan langsung untuk putar balik dan juga harus mencari jalur-jalur alternatif lain untuk menuju ke puncak sana. Dan untuk saat ini situasi lalu lintas sudah lancar atau ramai lancar dan tidak ada rekayasa lalu lintas atau masih normal di kedua jalurnya, baik dari Jakarta menuju ke arah Bogor maupun dari Bogor menuju ke arah Jakarta. Dan untuk situasi lalu lintas nanti melihat apakah akan ada kepadatan atau antrian kendaraan yang mengular, maka jika iya, dari pihak kepolisian langsung akan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti sistem one way atau satu arah, dan ini diberlakukan secara situasional. Kalau kita melihat data yang dapat kami akses, data terakhir yang kami akses, saat ini sudah ada 13.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Bogor dan ada 12.000 kendaraan yang melintas dari Bogor ke arah Jakarta. Dan ini akan dilihat nanti apakah akan ada kepadatan atau antrian. Jika iya, maka langsung akan dilakukan sistem one way atau satu arah seperti hari-hari sebelumnya. Kalau melihat dari data sendiri, hari ini kemungkinan akan ada kenaikan dari hari kemarin. Kalau hari kemarin ada 24.000 kendaraan secara total dari pagi sampai malam hari. Hari ini kalau sampai siang ini sudah ada 13.000 kendaraan, maka diprediksi hingga malam nanti akan semakin banyak dan mengalami kenaikan. Dan untuk puncaknya sendiri, puncak kepadatan lalu lintas diprediksi dari pihak kepolisian akan terjadi pada tanggal 31 Desember menuju ke malam pergantian tahun, di mana nanti juga akan ada Car Free Night atau malam bebas kendaraan di area Bogor, Puncak Bogor, untuk merayakan malam pergantian tahun. Dan ini tentu saja nantinya akan ada penutupan jalan di jalur-jalur utama, sehingga diimbau untuk para pengendara atau masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau berlibur atau merayakan pergantian tahun di area Bogor, Puncak Bogor, diimbau untuk memperhatikan jam keberangkatan Anda. Karena sekitar pukul 6 sore pada tanggal 31 Desember, jalan utama sudah banyak yang ditutup, sehingga para pengendara akan dialihkan untuk melewati jalur-jalur alternatif. Sehingga kemudian dari pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat dan juga para pengendara untuk memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yang penting tadi memperhatikan plat nomor kendaraan Anda. Karena sistem ganjil genap ini akan tetap atau terus dilaksanakan melihat situasi lalu lintas. Akan terus dilaksanakan sampai nanti periode libur Natal dan Tahun Baru selesai. Dan juga memperhatikan jam keberangkatan Anda, kemudian memperhatikan beberapa hal terkait misalnya kecukupan bahan bakar, kemudian kondisi kendaraan, kemudian saldo e-tol, dan lain-lain agar perjalanan Anda tetap nyaman. Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada rekan kami Dilami Aulia langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.